Jangan senyum tuh. Selamat pagi ya. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Oke. Sebelum kita belajar kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Rince? Oke, Bu. Oke, terima kasih untuk Rince yang sudah membimbing dalam doa. Sebelumnya Ibu absen dulu ya, anak-anak. Ya, Bu. Rince, hadir Bu. Ati, Ada, Ibu. Isna, Ada, Ibu. Seli. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya, anak-anak. Ya, Bu. Nah, sebelum itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik memahami konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Peserta didik juga memahami konsep gaya gesek dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu mau bertanya dulu. Materi kita hari ini tentang apa? Pengaruh gaya terhadap benda, Bu. Oke, ya benar. Materi kita hari ini tentang pengaruh gaya terhadap benda. Nah, siapa yang tahu tentang pengaruh gaya terhadap benda? Tidak tahu, Bu. Nggak tahu ya, nggak tahu. Oke, sekarang Ibu menjelaskan apa sih pengaruh gaya terhadap benda itu. Nah, pengaruh gaya terhadap benda, gaya itu sendiri adalah sesuatu atau dorongan yang menyebabkan benda mengalami perubahan gerak maupun bentuk. Nah, gaya juga dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh dari pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama itu menggerakkan benda diam. Nah, contohnya di depan anak-anak ada sebuah meja. Nah, ketika salah satu teman mendorong atau menarik meja, maka akan terjadinya benda bergerak. Ya, benar sekali. Selanjutnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu membuat benda bergerak menjadi diam. Selanjutnya apa pengaruh gaya otot terhadap benda? Nah, pengaruh gaya otot terhadap benda itu membantu manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, sepertinya mendorong, menekan, mengangkat, menarik benda. Contohnya untuk berjalan, maka akan memerlukan gaya otot pada kaki. Selanjutnya, apa pengaruh gesek terhadap benda? Nah, gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Dan yang kedua, gaya gesek terjadi karena sentuhannya benda dengan bidang lintasan. Nah, selanjutnya gaya gesek terjadi karena sentuhan benda dengan bidang lintasan akan membuat gesekan antara keduanya. Nah, saat benda akan mulai bergerak hingga benda bergerak. Gaya gesek juga dapat menggerakkan benda diam sekaligus menghentikan benda yang bergerak. Contoh gaya gesek adalah ketika Anda mendorong kotak yang berat. Nah, contoh dari gaya gesek itu ketika Anda mendorong kotak yang berat di lantai. Oke, baik, selanjutnya apa yang mengaruhi gaya gesek? Nah, timbul gaya gesek pada benda
yang bergesekan tidak sama besar. Ada kalanya gaya gesek begitu besar sehingga benda yang bergerak segera berhenti. Nah, contohnya A, kasar atau licinnya permukaan. Terus yang kedua, besar atau kecilnya luas permukaan. Selanjutnya, berat atau ringan suatu benda. Benda yang lebih berat akan memperbesar gaya gesek walaupun bentuk atau ukurannya luas. Oke, baik, materi kita sampai di sini. Sebelum Ibu memberikan kesimpulan, mungkin anak-anak ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Ibu, saya mau bertanya, apa itu gaya otot dan gaya gesek? Oke, terima kasih ya untuk Rince yang sudah bertanya. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan dulu apa pengertian dari gaya otot. Nah, di sini pengertian pengaruh gaya otot itu membantu manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya ketika Anda berjalan pasti menggunakan gaya otot. Itu salah satu contoh dari pengaruh gaya terhadap itu salah satu pengaruh gaya otot. Yang kedua, pengertian dari pengaruh gaya gesek terhadap benda. Nah, pengaruh gaya gesek terhadap benda itu gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Nah, salah satu contohnya gaya gesek adalah ketika Ati mendorong meja, maka nah, mungkin masih ada yang mau bertanya lagi sebelum Ibu menyampaikan kesimpulan. Tidak ada, Bu. Mau pulang. Oke, baik. Kalau memang tidak ada yang mau bertanya, Ibu akan menyampaikan kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi kita hari ini, gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas. Dan yang kedua, gaya membantu kita memindahkan benda. Gaya bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Saat kalian mendorong menarik atau mengangkat benda kalian menggunakan gaya otot. Jika benda bergesekan, maka akan terjadi gaya gesek. Jika benda bergesekan, maka akan terjadi gaya gesek. Terus gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya gesek dipengaruhi oleh tiga. Yang pertama itu kasar atau licinnya permukaan. Yang kedua, besar atau kecilnya luas permukaan. Terus yang ketiga, berat atau ringan suatu benda. Benda yang lebih berat akan memperbesar gaya gesek walaupun bentuk atau ukurannya luas. Apakah sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke. Pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu minta satu orang untuk memimpin kita pulang. Oke, Bu. Isna, Bu. Isna. Oke, Isna. Teman-teman, sebelum pulang kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Doa selesai. Terima kasih, Isna.